Nah, akhirnya teman-teman, seperti saya bilang tadi ya, tidak menunggu waktu lama, formulir kita akhirnya disetujui. Nah, biasanya kalau kita pilih yang tidak ya, pajak kita malah justru lebih besar teman-teman. Pajak kita harusnya dikenakan paling rendah itu biasanya 10%, ini bisa dikenakan pajak 30%. Nanti sebagai bukti teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum menginputkan ini, dikhawatirkan teman-teman nanti terlambat untuk masuk kajian di YouTube seperti itu ya teman-teman. Jadi segera mungkin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Topani Family berbagi informasi. Baik teman-temanku sekalian, semalam Topani dapat mention dari YouTube ya. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sama seperti Topani. Jadi semalam itu Topani dapat notif dari YouTube di YouTube Studio ya, bahwasanya diperlukan tindakan formulir pajak Amerika Serikat ya. Anda akan habis masa berlakunya pada akhir 2024. Segera kirimkan lagi melalui AdSense agar pajak atau potong pungut yang akurat bisa diterapkan seperti itu ya. Jadi di sini Topani akan memberikan tutorial kepada teman-teman. Kebetulan Topani juga sama sekali belum input ya, belum input formulir pajak yang dimaksud ini ya. Jadi benar-benar ini masih grace banget ya. Nah, sekarang kita akan coba buka email ya. Nah, di dalam email juga ya teman-teman, belum Topani buka sama sekali ya. Belum Topani buka sama sekali. Nah, ini akan kita coba buka ya emailnya seperti apa sih. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam email kita. Nah, di dalam email pun dikasih pemberitahuan sekaligus petunjuk ya teman-teman, cara untuk kita melakukan submit informasi pajak kita ya. Seperti ini. Nah, lebih jelasnya kita akan langsung praktekkan saja di akun AdSense saya. Kebetulan AdSense saya pun belum sama sekali saya inputkan informasi tentang pajak ini ya. Kita akan masuk saja langsung ke AdSense. Nah, di AdSense ini kita langsung menuju tab payment ya teman-teman. Langsung payment info. Lalu kita pilih di sini yang YouTube ya. Ini kan ada pilihan AdSense atau YouTube. Kita pilih yang YouTube. Lalu kita masuk ke setelan ya teman-teman ya. Kelola setelan yang paling bawah ini. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada info pajak Amerika Serikat ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan info pajak Amerika Serikat. Sebelah kanan ada pensil, kita klik saja ya. Kita klik. Lalu kita klik kelola info pajak teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita klik yang kirim formulir baru ya teman-teman ya. Terus kita ketik mulai formulir baru. Kita klik lagi mulai formulir baru. Baik teman-teman, sebelumnya kita harus memasukkan password AdSense kita dulu ya, akun AdSense kita. Karena kita akan melakukan input data ya. Nah, lalu akan keluar informasi seperti ini. Info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini akan ada pertanyaan, apakah jenis akun kita? Jenis akun kita pilih yang perorangan ya teman-teman ya. Langsung kita klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih tidak ya teman-teman ya. Nah, pilih jenis formulir pajak W8. Kita pilih yang atas ini ya teman-teman ya. Karena formulir ini sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat ya. Dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Sedangkan yang bawah ini sering juga digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat. Kebetulan saya bukan merupakan entitas bisnis, jadi saya pilih yang W8 BAN ini ya teman-teman ya. Lalu kita klik mulai formulir W8 BAN. Kita tunggu prosesnya. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman lakukan ini, siapkan juga nomor NPWP teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di formulir W8 BAN. Jadi di sini ada form pengisian yang harus kita isi ya.
yang pada form awal di atas ini adalah nama individu, nama kita. Ini secara otomatis, secara sistem nanti akan muncul otomatis. Lalu ada nama DBA atau bisnis ya, karena saya ini bukan entitas bisnis, jadi kita kosongkan saja. Terus untuk negara, wilayah, kewarganegaraan ini silakan teman-teman pilih, sesuaikan dengan negara kita, Indonesia ya. Lalu yang paling bawah ini, makanya tadi saya minta untuk persiapkan kartu NPWP teman-teman atau nomor NPWP teman-teman, karena kita akan ada pengisian NPWP, nomor NPWP kita pada form yang ini ya, pada kolom isian yang ini. Nah, pastikan juga saat mengisi juga menyesuaikan formatnya ya. Biasanya kan di NPWP itu ada format titik atau strip, itu disamakan sama persis ya. Akan saya coba isi. Terus yang bawah ini dibiarkan saja ya. Setelah kita lakukan pengisian, kita klik berikutnya. Baik teman-teman, setelah kita klik tadi, maka akan muncul lagi pengisian seperti ini ya. Pengisian selanjutnya adalah pengisian terkait alamat tinggal kita ya. Di sini kita pilih Indonesia, ini secara otomatis sudah terpilih Indonesia. Terus di sini masukkan alamat teman-teman ya. Kalau bisa sesuaikan dengan alamat yang pada akun AdSense teman-teman ya, biar tidak terjadi misinformasi, karena kan di sini masih ada keterkaitan dengan akun AdSense teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja. Oke, setelah diisi ya, ini karena secara otomatis teman-teman. Biasanya kalau teman-teman klik di tempat kolom ini tadi, secara otomatis alamat yang di AdSense teman-teman itu langsung auto complete ya, maksudnya langsung terdeteksi. Jadi secara otomatis kolom yang bawah juga langsung terinput ya, seperti itu ya. Ini saya langsung terinput ya. Lalu kita klik alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap ya, kita klik saja ya, karena kita kan menyesuaikan juga ya alamatnya juga dengan akun AdSense kita. Lalu kita klik berikutnya teman-teman. Nah, pada tampilan berikutnya di sini ada pertanyaan lagi ya, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak gitu kan. Tapi di bawahnya ada keterangan nih, berdasarkan perjanjian pajak beberapa jenis pendapatan mungkin bebas pajak atau mungkin dikenai pengurangan tarif pajak. Jenis pendapatan yang berbeda akan memiliki persyaratan dan batasan kenaikan. Oke teman-teman, jadi kita akan memilih yang iya teman-teman ya, adalah penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita pilih yang iya ya. Biasanya kalau kita pilih yang tidak ya, pajak kita malah justru lebih besar teman-teman. Pajak kita harusnya dikenakan paling rendah itu biasanya 10%, ini bisa dikenakan pajak 30%. Nanti sebagai bukti teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita pilih yang iya teman-teman ya. Terus negaranya kita pilih negara kita, Indonesia. Nah, Indonesia. Nah, setelah kita pilih Indonesia, oke, terus kita klik ini ya, royalti hak cipta, yang kita klik ya. Kita klik yang pasal 13 ayat 2, terus kita pilih yang 10% ya. Kita klik lagi yang ini. Kita klik lagi yang bawah ini ya teman-teman ya. Kita pilih lagi pasalnya, terus tarifnya kita pilih yang 0%. Kita klik lagi. Terus kita klik lagi yang bawahnya, kita klik lagi pasal 13, tarif pemotongan 10%. Nah, kita klik lagi yang ini. Baik teman-teman, sebelum berikutnya kita klik berikutnya, kita cek dulu di atas nih ya. Di sini kalau misalkan pastikan teman-teman masih ada peringatan merah, ini berarti ada yang belum terkena checklist. Kita checklist dulu ya teman-teman ya, kita checklist. Nah, jadi peringatan merahnya itu sudah tidak ada lagi ya. Peringatan merahnya sudah tidak ada lagi, lalu kita klik berikutnya. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi. Nah, inilah hasil dari perjanjian pajaknya ya, sertifikasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tarif pemotongan pajak 0% tuh ya. Terus tarif pemotongan pajak pada pasal dan ayat 13 ayat 2 ini 10% ya. Berikutnya juga sama 10% ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kita memilih ya, hasilnya kita dapat potongan pajak paling kecil adalah 10%, bukan 30% tadi ya, seperti itu ya. Di sini ada keterangan apakah saya telah melakukan aktivitas dan layanan apapun yang pada masa mendatang. Kita klik ya aja. Oke, terus berikutnya. Oke teman-teman. Oke, kita
sebelum kita ke tahap pratinjau dokumen, kita klik yang ini dulu ya. Saya setuju perjanjian pengiriman tanpa kertas. Jadi artinya nanti dokumen potongan pajak kita akan dikirimkan tanpa kertas seperti itu ya. Atau melalui surat. Kalau kita klik melalui surat, nanti dokumen Anda akan dikirimkan ke alamat email Anda yang terdaftar seperti itu ya. Oke, ini tidak masalah, apapun terserah teman-teman. Kalau saya milih yang ini ya, melalui alamat email ya. Saya klik berikutnya. Nah, terus keluar ini lagi ya teman-teman. Keluar informasi lagi. Jadi formulir yang setelah kita isi tadi ya teman-teman, di sini tampil ya, tampil. Nah, ini adalah bentuk preview kertasnya. Preview dalam bentuk surat seperti SPT tahunan lah seperti itu ya. Tapi ini tampilannya sangat kecil sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita klik dulu ini. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kalau teman-teman sudah yakin, sudah mengikuti step-step saya tadi ya, dan sudah keluar informasi seperti ini, artinya kita dapat potongan pajaknya 10% ya, bukan 30%. Karena di luar sana teman-teman, banyak sekali teman-teman yang dapat potongannya 30% pada akhir inputan formulir ini ya. Nah, setelah sudah yakin seperti ini, kita klik berikutnya teman-teman. Nah, sebelumnya kita klik dulu. Nah, di sini kan ada konfirmasi dan tanda tangani. Kita klik ini. Yang ini tidak perlu diceklis ya teman-teman ya. Bisa ternyata ya. Terus yang bawah ini adalah ya. Kita klik ya, kita klik kirim. Harusnya langsung terkonfirmasi secara cepat teman-teman ya. Langsung disetujui tanpa menunggu lama ya. Kalau mengikuti step-step yang saya coba contohkan ini ya. Kita tunggu hasilnya ya teman-teman ya. Apakah disetujui atau tidak ya teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, seperti saya bilang tadi ya, tidak menunggu waktu lama, formulir kita akhirnya disetujui. Nah, sebagai bukti adalah status disetujui, dikirim persis di tanggal ini 17 September, dikirim 17 September 2024, dikirim oleh saya sendiri, masa berlakunya adalah 30 Desember 2027. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus teman-teman bisa lihat lagi formulir pajak di bawah ini. Untuk formulir ya, potongan pajak tadi adalah 10%, 10% dan 0%. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil input pajak di inputan POM Amerika Serikat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa tenang ya, karena notifikasi dari YouTube sudah kita penuhi seperti itu ya. Sudah disetujui. Nah, kalau misalnya teman-teman belum menginputkan ini, dikhawatirkan teman-teman nanti terlambat untuk masuk kajian di YouTube seperti itu ya teman-teman. Jadi segera mungkin ya. Dan jangan lupa ikutin tahapan-tahapan yang seperti saya contohkan tadi ya, seperti itu ya. Agar teman-teman mendapatkan potongan yang agak lebih ringan ya, seperti itu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih, salam sukses selalu. Semoga teman-teman sukses, Topani juga sukses. Kita sama-sama sukses ya. Topani akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.